Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Ahad pagi, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat hidup di dunia. Kesempatan dari Allah untuk kita memperbanyak ibadah dan amal saleh, sekaligus juga kesempatan dari Allah untuk kita banyak muhasabah diri, beristighfar, bertobat, memohon ampunan kepada Allah. Boleh jadi masih banyak dosa dan kesalahan di hari yang lalu, atau di pekan yang lalu, di bulan yang lalu, di tahun yang lalu yang belum terampuni. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga alhamdulillah dengan nikmat sehat ini kita dapat pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena banyak orang yang tidak lulus dengan ujian kesehatan, sehingga ia gunakan nikmat sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Maka bersyukur kita hamba Allah, dengan nikmat sehat yang diberikan Allah ini, kita gunakan nikmat sehat ini untuk kita bangun tidur, untuk kita berwudu, bersiap dari rumah kita, untuk kita datang ke masjid, untuk kita sholat subuh berjamaah, dan untuk kita duduk bersama di majelis ilmu pada pagi hari ini. Dan tentu ini semua adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara kita yang saat ini masih terlelap dengan tidurnya. Banyak yang sampai saat ini ya masih sibuk bahkan dengan urusan dunianya, karena mungkin ada tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah, dengan segala kesibukan aktivitas kita, alhamdulillah di pagi hari ini Allah sibukkan kita dengan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di pagi hari ini senantiasa menjadi ibadah yang diterima Allah, dan mudah-mudahan di pagi hari ini menjadi pagi yang berkah, sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nabi mendoakan keberkahan kepada umatnya. Allahumma barik fi ummati fi bukurihim. Ya Allah, jadikanlah keberkahan itu pada umatku di setiap paginya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan keberkahan dari Allah di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim. Ya alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada dalil naqli. Jadi para ulama membagi dalil itu menjadi dua dalil, masih dalam bab yang sama, pasal yang sama, yaitu pasal beriman
kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kita kemarin sudah mengkaji ya tentang bab ini, kemudian juga kita sudah mengkaji dalil yang pertama, yaitu dalil naqli. Apa itu dalil naqli? Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang secara akal atau rasionalitas. Karena kadangkala ada orang yang tidak bisa menerima atau tidak bisa mengimani dalil naqli, maka harus ditunjukkan kepadanya tentang dalil naqli, ya baru dia mau percaya. Saya mau percayanya kalau bisa masuk akal atau rasional. Tapi kalau hanya Al-Quran dan hadis saya belum bisa percaya 100%. Itu ada sebagian manusia. Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau penyusun kitab ini, di sisi yang lain beliau menunjukkan atau menyebutkan dalil-dalil naqli, beliau juga menyebutkan juga tentang dalil-dalil akli. Dan insya Allah ini akan kita kaji pada pagi hari ini. Sebagaimana sebelum biasa ya, kita mulai kajian kita. Mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita langsung masuk pada dalil akli. Silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya halaman 22. Di antara dalil akli yang pertama dalam pasal beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, yang pertama bahwasannya Allah telah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya dan telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Jadi yang menamakan dirinya Allah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah sudah kita kaji, sebagaimana makhluk juga punya nama-nama, bahkan tanaman juga punya nama-nama dan segala jenisnya, binatang juga punya nama-nama dengan segala jenis dan spesiesnya. Begitu pula tumbuhan-tumbuhan ya, bahkan pisang juga ada macam-macam namanya, ada pisang Ambon, ada pisang rojo ya, gedang rojo, gedang Ambon, ada gedang pipit dan lain sebagainya. Jadi kalau makhluk saja punya nama-nama ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya nama-nama, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menamai dirinya. Sebagaimana kemarin kita sudah mengkaji dalil naqlinya ya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alukallah bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut namamu, huwa laka, dan itu adalah nama milikmu, sammaita bihi nafsak, yang telah kau sebutkan atau kau telah menamai ya namamu. Jadi Allah yang menamai dirinya sendiri. Dia tidak melarang kita, kita lanjutkan, untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut. Artinya justru memang malah bahkan diperintahkan. Jadi ketika kita berdoa ya, kita memohon kepada Allah, di antara yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'ullah awid'ur rahman. Berdoalah dengan menyebut nama Allah atau menyebut Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, gunakan atau sebutkan nama-nama Allah yang husna. Misal ketika kita memohon Allah kekuatan, kita sebut nama Allah. Allah punya nama Al-Qawi. Ya Al-Qawi, ya Allah, Engkaulah zat yang maha kuat, berikan aku kekuatan. Ya Rahman,
Engkaulah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang. Irhamni, rahmatilah aku. Jadi disebut nama Allah terlebih dahulu, baru kemudian apa? Sampaikan apa yang kita inginkan. Ya Ghaffar, ya Allah, engkaulah yang Maha Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ighfirli, ampunilah aku. Ya Razzaq, ya Allah, engkaulah zat yang Maha Pemberi rizki. Urzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Nah, ini adalah diantara juga adab di dalam berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Dia tidak melarang kita untuk menyebut dan menamakannya dengan sifat-sifat dan nama-nama tersebut, dan tidak pernah menyuruh kita. Jadi Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk melakukan takwil terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu. Apa kemarin takwil? Menginterpretasikan atau mengartikan ya, nama atau sifat Allah di luar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya diartikan dengan arti yang lain. Ketika Allah ya, memiliki nama atau sifat Ar-Rahman, atau Allah punya sifat ya, misal kemarin kita sudah banyak kaji yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini maka bagi Ahlus Sunnah mengimani bahwa Allah memiliki yad, memiliki tangan, tanpa kita mengartikan dengan arti yang lain. Karena sebagian ada yang menafsirkan atau menakwilkan makna yad di sini adalah kekuatan Allah. Maka kita cukup mengartikan sebagaimana apa yang disebutkan Allah tanpa mentakwil dengan sifat yang lain. Dan yang perlu kita pahami bersama, dan yang insya Allah nanti juga kita akan kaji dalam dalil akli, bahwa apa yang ada pada sifat Allah ini tidak serupa dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Ketika Allah dalam ayat tadi yadullah, Allah memiliki tangan, maka tentu tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kemudian juga kita kemarin dalam dalil akli kita juga mengkaji ya, ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada neraka, hal mim mazid, ya, halim talati, apakah engkau wahai neraka telah penuh? Maka neraka mengatakan hal mim mazid, apakah ada tambahan? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yadha'u qadamahu, Allah meletakkan kakinya, ya, meletakkan kakinya di neraka. Fayaqul, maka neraka mengatakan qad, cukup. Nah, ini kaki di sini tentu juga tidak sama dengan makhluk, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan takwil terhadap sifat-sifat dan nama-namanya itu, atau mengartikannya di luar dari artinya. Lalu apakah masuk akal? Nah, ini kita sudah masuk tentang dalil akli. Lalu apakah masuk akal apabila kita menyebut dan mensifati Allah dengan sifat dan nama-nama tersebut, kita dikatakan telah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Karena ada sebagian ketika kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, mereka mengatakan kita ini, kalau mengatakan seperti itu, kita berarti menyamakan Allah dengan makhluk gitu. Apakah masuk akal ketika kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati dirinya, Allah punya tangan, Allah punya kaki, apakah kita sebagaimana mensifatkan Allah dengan makhluknya? Tentu tidak. Sehingga karena itulah kita wajib, bagi mereka, karena itulah kita wajib melakukan takwil dan mengartikannya di luar arti yang sebenarnya.
Maka ini diantara penyimpangan. Walaupun dengan begitu kita menjadi mu'attilin, yaitu orang-orang yang meniadakan sifat. Artinya kalau orang tidak mengimani bahwasanya Allah punya tangan, punya kaki, berarti apa? Meniadakan sifat tangan, sifat kaki bagi Allah. Padahal kewajiban kita hanya cukup mengimani sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menafsirkan atau memaknai dengan makna yang lain, serta menafikan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Nah, ini khawatirnya apa? Khawatirnya ketika orang tidak mengimani bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki dan lain sebagainya, maka cari tidak langsung apa? Dia telah mengingkari sifat Allah ini. Padahal Allah telah mengancam orang mulhidin, orang yang mengingkari sifat Allah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah atau hindarilah orang-orang yang menyimpang dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai kita mengikuti penyimpangan-penyimpangan mereka. Sayudzawna ma kanu ya'malun. Nah, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kenapa Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memasukkan keimanan kepada nama dan sifat Allah ini menjadi bab akidah? Karena ini adalah merupakan landasan keimanan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang beriman kepada Allah, maka melazimkan, mengharuskan dia juga mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika orang mengaku cinta kepada Allah, maka melazimkan ketaatan kepada Allah. Orang mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka melazimkan dirinya untuk meneladani Nabi, mentaati Nabi, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana cara logika, orang kalau seneng dengan orang lain, ngefans gitu bahasanya, mengidolakan si A atau si B, sudah pasti apa? Apa yang dilakukan oleh idola, sang idola itu akan diikuti. Itu misal ada sebagian yang mengidolakan pemain bola misal, maka segala sifat atau karakter atau penampilan dari sang idola itu mesti akan diikuti, ya enggak Bapak Ibu? Jadi senang misal pemain bola si A gitu, mesti gaya rambutnya diikuti, gaya pakaiannya diikuti, gaya jalannya, bahkan kalau yang sampai taraf parah itu bajunya pun apa yang dipakai oleh sang idola itu dia juga berusaha untuk membeli baju itu supaya sama. Kalau dengan manusia saja orang-orang seperti ini, kenapa kita nggak boleh mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Nabi itu bahkan atau justru lebih berhak untuk kita jadikan sebagai idola. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah, teladan yang baik. Coba kalau setiap manusia itu punya kesadaran menjadikan Rasul sebagai teladan dalam kehidupannya, dalam berumah tangga menjadikan rumah tangganya Rasul sebagai teladan dalam rumah tangganya. Ketika seorang pemimpin ia menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kepemimpinannya, maka betapa indahnya negeri ini, betapa berkahnya negeri ini. Cuma sayangnya ada sebagian orang-orang yang tidak mau menjadikan Nabi sebagai teladan dalam hidupnya. Bahkan terkesan apa? Terkesan anti dengan Islam. Bahkan beberapa tahun yang lalu dikesankan ini anti Arab gitu. Pokoknya jangan sampai ke Arab-Araban, ya kan? Padahal kita sholat pakai bahasa Arab. Ada orang sholat pakai bahasa Indonesia, tidak sah sholatnya.
Ya kan, sholat pakai bahasa Arab. Lo kok nggak mau apa? Ke Arab-Araban. Nah, kita umat Islam, Islam itu datang dari Arab. Maka Islam yang original ya Islam yang datang dari Arab, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita berislam sebagaimana Islamnya di Eropa atau di Afrika. Ya, kita berislam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tolak ukur kebenaran dalam berislam itu adalah Allah dan Rasulnya. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kita meragukan kebenaran. Jangan sampai kita termasuk orang yang ragu dengan kebenaran. Maka bagi orang Islam, boleh nggak kita fanatik bahwa Islam adalah agama yang benar, Bapak Ibu? Boleh nggak? Bahwa syariat Islam adalah syariat yang benar, boleh nggak Bapak Ibu? Nggak hanya sekedar boleh, wajib Bapak Ibu. Jadi wajib bagi kita, karena itu keimanan. Wajib bagi setiap orang yang ngaku Islam, dia mengimani, meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Karena bukan main perasaan atau logika. Allah sendiri yang mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah yang diridhoi Allah, agama yang benar itu ya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari jalan selain jalannya Islam, falan yuqbala minhu, maka dia enggak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dikiranya ini lebih baik dari syariat Allah, dikiranya ini lebih baik dari Islam. Tapi bagi Allah ini adalah justru kerugian bagi manusia nanti di hari akhirat. Maka wajib kita mengimani bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kalau kita mengatakan Islam agama yang paling benar, seolah-olah kita melazimkan agama-agama yang lain juga apa? Benar. Jika di antara agama-agama yang benar ini Islam agama yang paling benar, ini keliru. Maka kewajiban kita mengimani Islam agama yang benar. Selain Islam salah. Ini tauhid, keimanan juga terhadap agama Islam. Ini syariat. Dan kita juga wajib mengimani bahwa syariat Allah, syariat Islam adalah syariat yang benar. Jangan sampai kita meragukan ini, karena ini kewajiban bersyariah. Ya, kewajiban bersyariah orang Islam itu ya harus taat dengan Allah. Yang dimaksud syariat itu ya peraturan yang Allah buat. Ya, peraturan yang Allah buat. Ketentuannya semuanya dari Allah, tidak boleh dilanggar. Ibarat kalau kita bekerja di dalam sebuah institusi, ya, atau di perkantoran, ya, di sebuah lembaga, maka dalam setiap institusi atau lembaga itu mesti ada apa? SOP, ada peraturan-peraturan yang nggak boleh dilanggar. Nah, ketika peraturan-peraturan itu dilanggar, ya mesti ada konsekuensinya, ya kan? Dikasih surat peringatan atau bahkan yang sudah kebangetan akan dikeluarkan. Sama juga dalam berislam. Kalau dalam bekerja saja ada SOP-nya, ada peraturan-peraturannya, apalagi dalam beragama. Maka dalam beragama itu ada peraturan-peraturan yang Allah sendiri yang menetapkan. Nah, peraturan-peraturan itulah yang dimaksud dengan syariat. Peraturan untuk sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Nah, ini adalah syariat. Gak boleh bagi kita seorang muslim meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Inil hukmu illallah. Hukum itu ya datangnya dari Allah. Loh Ustaz, bagaimana dengan hukum yang dirancang dalam undang-undang atau lain sebagainya? Boleh selama tidak bertentangan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kalau itu sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sah, maka wajib kita mentaati. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, maka itu semuanya juga untuk kemaslahatan manusia. Dan wajib kita untuk mentaati selagi atau selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kaidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat, tunduk kepada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Bermaksiat itu melanggar syariat. Selama ya hukum, ya undang-undang yang ditetapkan oleh para dewan, para pemimpin kita itu tidak melanggar syariat, maka wajib bagi kita untuk mentaati. Tapi kalau itu melanggar syariat Allah, maka nggak boleh kita taati. Ya, tidak boleh kita taati. Kita wajib taat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kedudukan, ya, ketika orang beriman kepada Allah, maka melazimkan ia mengimani nama-nama dan sifat Allah. Orang ketika mengidolakan orang lain, ya, sang idola, maka tentu dia akan mengikuti apa yang dia idolakan. Maka orang tidak hanya sekedar cukup beriman kepada Allah, maka termasuk beriman kepada Allah dalam bab akidah itu adalah beriman dengan nama-nama Allah. Jadi kita mengimani nama-nama Allah dan juga sekaligus beriman dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat kemarin yang sudah kita sebutkan, Allah punya sifat nuzul, turun ke langit bumi, ya kan? Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit bumi ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka kewajiban kita ya cukup mengimani bahwasanya Allah benar-benar turun ke langit bumi. Dan itu kekuasaan Allah. Tanpa bertanya atau tanpa mengartikan dengan arti yang lain. Oh, ini turunnya Allah ini bukan turun secara Allah Subhanahu wa ta'ala langsung ke langit bumi. Ini turunnya ini ya hanya turun rahmatnya atau kasih sayangnya. Tapi bagi akidah ahlu sunnah benar-benar meyakini turunnya Allah ya sebagaimana yang Allah sifatkan. Dan ini maha kuasa Allah. Bahkan ada sebagian yang menggunakan logikanya mengatakan atau membagaimanakan Allah, kalau Allah turun ke langit bumi Indonesia itu bagaimana kalau yang di Arab Saudi? Di Arab Saudi kan sekarang masih jam 1 malam, ini sekarang jam 5.30 misal. Di Arab Saudi ini masih jam berapa? 1.30, masih jam setengah 2 gitu. Bedanya 4 jam gitu. Ini menggunakan logika, tapi itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha atas segala sesuatu. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua, dalil akli, rasional, akal. Bukankah orang yang menafikan artinya meniadakan, bukankah orang meniadakan salah satu sifat Allah karena takut dari tasbih? Jadi orang yang tidak mengartikan ya sifat Allah dengan arti yang sesungguhnya, itu mereka khawatir kalau terjatuh pada tasbih. Kalau kita mengatakan Allah itu punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk punya tangan. Masa Allah punya tangan? Ini namanya sudah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi takut terjerumus kepada keyakinan yang menyerupakan atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi bukankah orang yang menafikan salah satu sifat Allah karena takut dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu berarti
ia telah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian karena takut dari tasbih, ia lari darinya dan terjebak dalam nafi, meniadakan. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Orang yang tidak mengimani Allah punya tangan, maka dia meniadakan sifat tangan bagi Allah. Orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu punya kaki, maka secara rasionalitas, ya secara akal, maka dia meniadakan Allah nggak punya kaki. Padahal ini sudah dijelaskan oleh Allah sendiri. Maka dengan begitu ia menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah yang telah dia tetapkan bagi dirinya, karena Allah sendiri yang menetapkan. Dan mungkin kita menetapkan sifat Allah di luar dari apa yang telah ditetapkan Allah. Dan dengan demikian berarti ia telah melakukan dua dosa besar sekaligus, yaitu tasbih dan ta'til. Kenapa dimaksud dengan dosa besar? Karena ini adalah bab akidah, keimanan. Jadi orang kalau tidak mengimani bahwasanya Allah punya sifat nuzul, Allah turun ke langit bumi, maka dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Karena tadi ya, beriman kepada Allah melazimkan atau mengharuskan kita mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan. Jika demikian adanya, bukankah sesuatu yang masuk akal bila Allah disifati dengan sifat-sifat yang telah ditetapkannya bagi dirinya dengan sifat-sifat yang diungkapkan oleh Rasulullah. Jadi Allah sendiri yang menyebutkan, dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu tetap tidak serupa dengan sifat makhluk. Nah, ini akidah. Jadi akidah kita meyakini bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi tidak perlu diserupakan tadi. Kalau Allah punya tangan berarti ini kayak makhluk. Allah punya kaki berarti kayak manusia. Ini namanya tasbih. Keyakinan kita, ya, pemahaman kita ketika kita memahami Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah itu turun. Nah, ini melazimkan keimanan kepada nama dan sifat Allah, dan ini bukan tasbih, ya, bukan menyerupakan Allah. Tapi kita meyakini bahwa Allah, ya, tidak sama dengan makhluk, tidak serupa sifatnya dengan makhluk. Sebagaimana zat Allah itu sendiri tidak sama dan tidak serupa dengan zat makhluk. Jadi nggak sama. Antara si A dan si B aja nggak sama gitu. Sekalipun mungkin kembar, misal anak kembar, mesti karakternya berbeda. Sekalipun dalam fisiknya kembar, wujudnya kembar, ya, tapi karakternya, sifatnya mesti ada yang berbeda, nggak mungkin sama. Nah, ini menunjukkan tidak melazimkan sebuah kesamaan. Ini melazimkan sifat-sifat yang sama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak semisal dengan apapun. Kemudian dalil akli yang terakhir, dalil yang ketiga. Sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan mensifati Allah dengannya tidak mengharuskan melakukan tasbih. Apa kemarin tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan sifat-sifat makhluk tadi. Sebab akal sehat itu sendiri tidak menolak kalau Allah mempunyai sifat-sifat khusus baginya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Jadi secara rasionalitas, secara akal kita pun meyakini bahwa sifat Allah nggak sama dengan makhluk. Allah punya kekuatan gitu, maka kekuatan Allah yang nggak sama dengan kekuatan makhluk. Ya. Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, lagi maha pemurah, maka kasih sayang Allah nggak sama dengan kasih sayangnya makhluk. Kemarin sudah kita pernah kaji, sayang-sayangnya wong tua, ya, dengan anak itu tidak bisa menandingi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi Allah itu lebih sayang daripada orang tua kita. Allah lebih sayang dari ibu kita. Nah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak sama Allah dengan makhluknya.
tidak akan pernah sama sekali, kecuali hanya dalam sekedar nama, kecuali hanya sekedar nama saja dan sebutan saja. Maka Sang Pencipta Allah memiliki sifat-sifat khusus baginya, sebagaimana bagi makhluk juga memiliki sifat-sifat yang khusus baginya. Jadi makhluk punya sifat-sifat khusus, ya Allah sama, Allah juga punya sifat khusus. Kalau kita saja menerima manusia punya sifat karakter masing-masing berbeda-beda, masa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? Nah, ini rasional, akalnya seperti ini. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut, ia sama sekali tidak berkeyakinan. Jadi ketika kita mengimani bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah turun ke langit bumi, ya, tidak pernah terlintas di dalam hatinya bahwa tangan Allah itu misal mirip atau serupa atau sama dengan tangannya makhluk. Jadi secara akal itu nggak bisa diterima. Jadi nggak mungkin tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk dalam makna seperti apapun juga. Yang demikian itu karena Sang Pencipta yaitu Allah sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini selalu diulang-ulang Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Supaya apa? Supaya kita benar-benar yakin, mantap bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah Sang Pencipta sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluknya, baik pada zat maupun perbuatannya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, tunggal. Allah Maha Esa. Allahus Somad. Allah Tuhan, tempat manusia apa? As-Somad. Apa kemarin sudah kita kaji ini. Allah As-Somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Nggak ada dari kita yang nggak butuh Allah. Mata kita melihat aja ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan mata kita melihat. Kalau Allah nggak menghendaki mata kita bisa melek, bisa melihat, maka kita nggak akan bisa melihat. Maka kita butuh Allah untuk membuka mata kita. Kita butuh Allah untuk menggerakkan lisan kita. Ini kita punya lisan bisa berbicara. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Ya, tangan ini bisa kita angkat tangan kita. Ini Allah yang menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki kita bisa angkat tangan, kita nggak bisa angkat tangan. Cuma kadang-kala hal yang semacam ini tidak disyukuri oleh banyak manusia. Kita bisa melangkah kaki, ini Allah yang menghendaki kaki kita bisa melangkah. Kalau Allah nggak menghendaki kita nggak akan sampai di tempat ini. Dan sama dengan seluruh anggota tubuh. Semuanya ini difungsikan kembali oleh Allah setelah semalam kita tidur. Ketika kita tidur kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan, kita nggak bisa mengontrol diri kita, nggak punya kuasa atas diri kita. Yang punya kuasa siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika seorang bangun tidur, berfungsi kembali seluruh anggota tubuhnya, panca inderanya, maka yang diajarkan dalam Islam pertama kali ketika orang bangun tidur apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah mataku bisa melihat. Alhamdulillah telingaku masih bisa mendengar. Alhamdulillah lisanku masih bisa berucap, berbicara. Alhamdulillah tangan masih bisa bergerak, bisa mengambil sesuatu, bisa minum bangun tidur. Alhamdulillah kaki kita bisa berjalan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menjadikan kami hidup, berfungsi kembali tubuh kita, anggota tubuh kita hidup kembali. Jadi disebut oleh para ulama orang yang tidur itu ya dia sedang mati ya. Dia sedang mati karena tidak dapat bergerak, tidak punya kuasa atas dirinya.
Maka alhamdulilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dikumpulkan. Nah, ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ini adalah merupakan landasan keimanan. Orang yang beriman kepada Allah mesti dia bersyukur kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah mesti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak bersyukur kepada Allah mesti ada masalah dalam keimanannya. Ya, ketika orang nggak punya apa-apa, satu hal yang Allah perintahkan, bersyukur kepada Allah. Ketika orang mungkin habis hartanya, habis dunianya, mungkin bangkrut, tidak tersisa hartanya, yang diperintahkan Allah apa? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih punya tangan yang sehat, mata yang sehat, kaki yang sehat. Nah, ini kadang-kala yang dilupakan oleh sebagian manusia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ya, aku akan tambah nikmat itu. Cuma banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, semuanya bergantung kepada Allah. Semuanya butuh Allah. Ya, semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya manusia, makhluk yang lain semuanya butuh Allah. Ikan yang ada di laut semuanya butuh Allah. Matahari semuanya butuh Allah. Kalau Allah nggak menghendaki matahari terbit, maka matahari itu tidak akan terbit. Matahari tidak akan terbit kecuali atas perintah Allah. Ya, matahari tidak akan terbit kecuali Allah yang perintahkan matahari terbit, baru matahari itu terbit. Semua makhluk yang di alam semesta ini butuh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nggak butuh Allah. Allahus Samad. Maka nggak pantas kok ketika kita ada masalah kok kita mintanya kepada selain Allah. Padahal kita sudah tahu bahwasanya kita tidak bisa lepas dari Allah. Kita semua bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini akidah. Akidah umat Islam yang nggak boleh ditawar. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah nggak punya anak. Maka orang yang mengatakan Allah itu punya anak, maka dia kafir. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu punya anak, yaitu Al-Masih, yaitu Nabi Isa, atau sebagian mengatakan Yesus. Maka ini adalah kekafiran. Maka jelas kafir orang yang mengimani bahwa Allah itu punya anak. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu apa? Tsalitsu tsalatsa. Salah satu dari tiga Tuhan. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Nah, ini adalah kekafiran. Bagi umat Islam hanya meyakini apa? Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Esa. Esa artinya satu, enggak mungkin dua, enggak mungkin tiga. Allahus Samad. Manusia bergantung, seluruh makhluk bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, ya, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Kalau dilahirkan berarti ini bukan sifatnya Tuhan, lemah. Nah, ini sifatnya makhluk, ya, dilahirkan kemudian lahir dalam kondisi yang lemah, nggak punya apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kayak kita dulu lah ketika lahir, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya apa-apa, lemah. Dan ini sifat makhluk, bukan sifatnya Allah. Begitu pula yulad, tidak pula Allah melahirkan, tidak punya anak gitu. Karena yang melahirkan ya ini lemah gitu, lemah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang paling penting yang dalam kajian kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada makhluk satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4.
Kemudian yang terakhir yang tadi sudah kita sering sebutkan, yaitu surat Asy-Syura ayat 11. Ya, surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal, tidak serupa dengan syai'un, dengan apapun. Kalau disebut dengan syai'un berarti segala sesuatu selain Allah. Jadi Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas sami'ul basir, dialah Allah yang Maha Sami, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha Basir, Allah yang Maha melihat. Kenapa kok di sini Allah menggunakan dua sifat ini, Sami dan Basir? Karena orang itu menilai sesuatu itu ya berawal dari apa? Pendengaran dan matanya. Dan sebelum anggota tubuh yang lain bisa bergerak, yang bisa mengetahui pertama kali ya apa? Mata. Ketika kita melihat baru kita mengatakan ini dan lain sebagainya. Begitu pula pendengaran, ketika kita mendengar sesuatu maka kita baru bisa menyimpulkan atau mengatakan ini dan ini. Nah, ini. Maka ini dua panca indera manusia yang sering kali dan biasa digunakan untuk menilai sesuatu. Nah, dan beriman kepada Allah, kepada nama dan sifat-sifat Allah itu tidak hanya cukup bisa dibuktikan dengan panca indera, tidak cukup dibuktikan dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tapi dibuktikannya dengan apa? Mengikuti dalil yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Jadi kewajiban kita mengimani tanpa bertanya-tanya dengan pertanyaan yang mengkhawatirkan meniadakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kita masuk pada pasal yang kelima, yaitu beriman kepada para malaikat. Ini juga menjadi landasan keimanan, ya, bab akidah, yaitu beriman kepada malaikat. Maka ini penting, harus kita ketahui bersama. Maka saya harap panjenengan semua dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan, keikhlasan, kesabaran untuk kita tetap istiqomah ngaji, terutama dalam hal yang berkaitan dengan akidah ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insya Allah mulai hari ini, jadi mulai Ahad ini dan akan berlaku bagi ahad-ahad yang selanjutnya, ya, kajian Ahad pagi ini kita upayakan sampai syuruk, artinya sampai apa? Matahari terbit, sehingga kita tidak melewatkan keutamaan sholat syuruk. Di antara keutamaan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla sholatal ghadati fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Nah, ini tadi kan panjenengan semua apa? Sholat subuh berjamaah. Summa yajlis, kemudian duduk menetap di dalam masjid, iktikaf, baca Al-Quran atau ngaji, ya, berzikir, bermunajat. Summa yajlis, duduk di masjid, iktikaf, tidak keluar masjid. Hatta tatla'us syams, sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Matahari terbit ini jam 5.46 sekarang. Jam 5.46. Sekarang sudah jam 5.51. Nah, ini sudah kita lewati. Jadi matahari terbit sudah beberapa menit yang lalu. Hatta tatla'us syams, sampai matahari terbit. Summa yusalli rak'atain. Kemudian setelah matahari terbit kita tunggu beberapa saat, sebagian mengatakan 5 menit, ada yang 10 menit. Intinya sholat yang kita lakukan ini tidak saat matahari terbit. Jadi tunggu 10 menit atau 15 menit setelahnya. Sholat rak'atain, kita sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin aw umrah tammah.
maka baginya pahala haji dan umrah secara sempurna. Kalau panjenengan melihat ya, kemarin saudara kita, tetangga kita, kerabat kita hari Sabtu kemarin pulang dari haji, apa nggak ada rasa keinginan kita untuk bisa haji, ya kan? Pulang dari tanah haram, pulang dari ibadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, apa kita nggak ingin bisa beribadah sebagaimana mereka? Nah, kalau saat ini saat ini kita belum bisa beribadah haji secara langsung, datang ke Baitullah, ke Mekah, beribadah secara langsung di Masjid Nabawi, paling tidak kita melakukan ibadah, sebuah ibadah yang ketika ibadah ini kita lakukan, maka nilainya sebagaimana dijelaskan Nabi, sebagaimana orang itu mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, ini minimal seminggu sekali lah gitu, setiap Ahad pagi, syukur-syukur bisa setiap hari. Jadi syaratnya satu tadi apa? Sholat subuh. Ini nggak berlaku pada sholat zuhur atau asar atau sholat yang lain. Syarat yang kedua, dengan berjamaah. Kalau sholatnya nggak berjamaah, yang nggak dapat keutamaan ini. Summa yajlis, kemudian duduk, nggak keluar ke masjid. Berarti orang yang keluar ke masjid ya tidak dapat keutamaan ini. Artinya batal itikafnya. Kayak orang itikaf. Orang itikaf kalau keluar masjid apa? Batal. Maka saya mengajak panjenengan semua diupayakan untuk bisa sholat berjamaah di masjid ini. Ya, supaya tadi apa? Bisa dapat keutamaan sholat syuruk. Kemudian itikaf ngaji, ya ini kayak sekarang ini ya, berzikir, baca Al-Qur'an hatta tatlu'asy syams, sampai matahari terbit. Tadi jam 5.46 sudah terbit. Nah, kita tunggu, ini sekarang sudah 5.53. Berarti setelah ini kita langsung bisa sholat syuruk. Nah, sholat rakaatain 2 rakaat, insya Allah sebagaimana disabdakan Nabi akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Orang yang haji atau umrah saja belum tentu dapat pahala yang sempurna kan? Kalau hajinya ada riya, kalau hajinya supaya dikatakan Pak Haji atau Bu Haji, lah aku wis kaji kok orang mbak undang kaji. Ya kan, aku wis kaji bolak-balik kok orang diundang kaji. Orang ketika nggak diundang Pak Haji nggak mau noleh. Nah, ini kan semacam ini masih banyak di masyarakat kita. Aku wis umroh kok orang diundang Pak Umroh. Ada Pak Umroh? Tak ada. Nah, itu justru harusnya dengan ketika kita sudah berhaji, harusnya semakin memotivasi diri kita untuk semakin menjadi hamba Allah yang baik. Ketika Nabi ditanya mal hajjul mabrur, suatu saat Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa indikator atau apa ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu ya Rasulullah? Ketika Nabi ditanya apa itu haji mabrur, Nabi SAW menjawab, al-hajjul mabrur it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Orang yang hajinya mabrur itu adalah orang yang setelah haji sampai akhir hayatnya dia istiqomah it'amut ta'am, memberi makanan. Artinya ada kepedulian sosial. Ada apa? Kepedulian sosial. Tidak hanya sekedar meningkat kualitas ibadahnya, tapi juga kualitas kepekaan sosialnya ini meningkat. Karena banyak orang yang haji, pulang haji apa enggak peka, ya tidak peka. Maka ini indikator. Kalau ada tetangga yang kekurangan kemudian dibantu, ada saudara yang butuh potongan dibantu, insya Allah ini tanda hajinya apa? Mabrur. Karena it'amut ta'am, saling beri makanan. Artinya apa? Ada kepedulian dengan lingkungan, dengan orang miskin. Kemudian yang kedua indikatornya apa? Ifsya'us salam, menebarkan salam. Salam ini ya ada dua makna. Yang pertama, kalau ketemu orang ya mesti mengucapkan salam. Yang kedua, salam dalam artian yaitu orang yang menebarkan perdamaian, nggak suka gontok-gontokan, tidak suka berdebat, tidak suka bermusuhan. Dan sering saya sampaikan kepada kajian-kajian ya, kepada diri saya dan kita semuanya, bahwa jangan sampai kita punya masalah, jangan mau punya masalah.
baik masalah dengan manusia, apalagi masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah, hidup ini sekali kok, nggak usah bikin masalah. Jadi pastikan kita nggak punya masalah. Sebelum tidur coba sering jadikan ini muhasabah. Ada nggak orang yang kita sakiti hatinya, atau orang yang kita zalimi dari kita bangun tidur sampai kita tidur ini, ada nggak? Kalau ada, segera minta maaf kalau besok Allah berikan kesempatan untuk hidup. Nah, ini segera meminta maaf. Pastikan sebelum kita tidur kita minta maaf. Pastikan kita nggak punya masalah. Clearkan semua masalah. Masalah dengan manusia, apalagi masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan semakin rajinnya kita berjamaah, rajin ngaji, ya, rajin sholat, insya Allah akan semakin menjadikan diri kita hamba Allah yang semakin solih, semakin baik dari hari-hari yang lalu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keikhlasan, kesabaran, kekuatan untuk kita tetap istiqomah berada di jalan Allah, istiqomah untuk taat kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala keburukan dan memudahkan setiap urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada yang benar alhamdulillah, yang salah saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat syuruk masing-masing ya.